Mengejutkan, pernyataan pendeta yang memberkati Stephan William dan Ria Andrews secara eksklusif kepada tim investigasi kemarin yang menyebutkan bahwa pernikahan Stephan William dengan Celine Evangelista sebelumnya tidak sah dan malah menyebut jika pernikahan Stephan William dengan Ria Andrews sebagai pernikahan yang resmi dan juga sah, hingga hal ini pun membuat geger publik. Hal ini pun seakan pukulan telak bagi Celine yang baru-baru ini murka kepada Ria Andrews dan mempertanyakan status pernikahannya dengan Stephan William yang ia ragukan keabsahannya. Tak hanya itu, Celine yang terbakar amarah kepada Ria karena menyenggol nama kedua anaknya di konten sosial media pribadinya yang dinilainya karena ingin terkenal dan sosial medianya pun terdongkrak jumlah pelanggannya. Selain itu, Celine pun juga mengungkap jika nomor kontaknya diduga diblok oleh Stephan William ketika itu saat ia meminta nafkah untuk anak-anaknya. Lantas, seperti apakah petua sang pendeta terkait tanggung jawab Stephan William terhadap anak-anaknya? Apa alasan sang pendeta menyebut pernikahan Stephan dengan Celine tidaklah sah, sementara pernikahan Stephan dengan Ria Andrews sebagai pernikahan yang sah? Seperti apa pula jawaban pendeta Jajang terkait dugaan bahwa Stephan dan Ria Andrews menikah secara siri? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sebelumnya, Celine Evangelista sempat melakukan siaran live. Ia pun murka karena dipicu oleh konten milik Ria Andrews yang menyentil tentang kedua anaknya, hingga berdampak anaknya pun diburu awak media sampai ke sekolahnya. Tak hanya itu saja, Celine pun juga mempertanyakan terkait status pernikahan Stephan William dengan Ria Andrews yang mengumumkan ke publik bahwa keduanya telah menikah sejak 2022 di salah satu gereja di Bekasi. Karena menurut Celine, seharusnya di agama Kristen tidak ada pernikahan siri. Dan kemarin, pendeta Jajang Kuntoro secara eksklusif kepada tim investigasi pun angkat bicara sebagai gembala yang memberkati pernikahan Stephan William dan Ria Andrews. Menurut pendeta Jajang, memang pernikahan di agama Kristen tidak ada pernikahan siri. Jadi, pernikahan Stephan dan Ria adalah pernikahan yang sah atau resmi, di mana diberkati pada tahun 2022 silam. Jika ada yang mempertanyakan terkait keabsahan dari pernikahan Stephan dan Ria, sang pendeta mempersilakan langsung untuk menemui dirinya. Itu Aziza dihujat, kasihan. Gue malah sekarang lebih kasihan anak gue sampai ke sekolahnya dikejar wartawan sama gara-gara orang yang kurang bijak dalam bersosial media ya, mau jadi artis mungkin dia pengen berlangganannya banyak viewersnya, kagak mikirin. Lu denger tuh baik-baik ya, lu sama keluarga lu denger ini baik-baik ya. Tapi gue cari tahu ya, already 2022. Ini negara Indonesia cuy. Lu tuh Kristen bukan Islam, gak bisa nikah siri. Ya nikahin lu dari gereja mana, pendeta siapa? Ya, semua harus jelas surat-suratnya. Lu pikir bisa kebaktian tanpa ada surat tanda tangan, ha? Iya, saya berdoa dan memberkati Stephan dan Ria. Kalau nggak salah itu September 2022 ya, setelah COVID, beberapa bulan setelah COVID dinyatakan kalau nggak salah berhenti sama Pak Presiden Jokowi, saya
memberkati mereka. Di Kristen nggak ada kata nikah siri, nggak ada, gitu, nggak ada. Jadi ya nggak ada. Jadi kita ya cuma sekali. Kalau di pemberkatan itu ya cuma cincin, iya, nggak ada mahar-mahar, nggak kayak gitu. Ada. Ya dari pihak pria dan wanita mempelai. Tapi sekarang kan dia udah sah nih, pernikahannya sah. Secara doktrin di kami, ya ini sah gitu. Buat saya Stephen pertama pernikahannya. Karena ya ini yang sah buat saya gitu. Karena yang tadi saya cerita gitu. Dan ya nggak boleh gagal lagi gitu. Nggak boleh gagal. Makanya bimbingan pernikahannya itu harus benar-benar. Buat saya baik ya, kalau di mata saya, maaf ya, saya mau artis, mau ya pemain olahraga, mau jemaat biasa, di mata saya sama. Mereka adalah jiwa-jiwa yang perlu ditolong, dibantu, dan didukung. Menurut Pendeta Jajang, Stephen William dan Ria Andrews kerap datang ke gereja untuk bertemu dirinya dan belajar tentang kebenaran dalam hal pernikahan sesuai nilai-nilai Kristiani. Bimbingan sebelum pernikahan juga dilakukan Stephen dan Ria Andrews secara private karena pihak Pendeta Jajang juga melihat kesungguhan keduanya. Apalagi dengan track record Stephen yang sudah pernah menikah sebelumnya, maka Pendeta Jajang harus mendukung agar pernikahan Stephen dan Ria bisa berjalan dengan baik. Karena kesibukan Stephen saat menjalani bimbingan pernikahan ketika itu, maka hal itu pun dilanjutkan setelah hari pernikahan. Tapi tentunya ada bimbingan-bimbingan nikah sebelumnya. Setelah pernikahan itu pun sebenarnya dia harusnya datang secara rutin ketemu dengan saya, belajar kebenaran tentang pernikahan. Tetapi karena kemarin dia banyak sibuk, bukan hanya syuting tapi juga dia katanya nyalek melalui gitu ya di Jakarta dan sangat sibuk dan akhirnya sempat terhenti. Tapi kemungkinan ya minggu-minggu atau bulan depan ya dia mungkin akan kembali ke sini. Dia selalu di ruangan saya. Kita belajar materi pernikahannya di ruangan saya. Iya, privat ya. Nah, itulah kenapa secara berkala dia ketemu dan kita belajar bimbingan pernikahan. Dan itu memang wajib di gereja kita tuh 1 tahun baru. Nah, kalau memang ada misalkan sebelum 1 tahun sudah menikah, ya dia tetap harus menyelesaikan materi-materi itu. Stephen ini ya mungkin namanya anak muda pernah punya masa lalu yang buruk gitu ya, tapi ketika dia datang, dia mau membangun rumah tangga yang sehat, dia punya kerinduan. Dan tentunya saya sebagai pendeta ya harus melihat kesungguhan dia dan ya kami harus melayani dan harus benar-benar mendukung karena ya bukan orang sehat yang membutuhkan dokter tapi orang sakit, bukan orang yang baik-baik saja yang membutuhkan Tuhan tapi juga orang yang punya masa lalu yang kurang baik sekalipun, tapi kalau dia punya kerinduan untuk bertumbuh, dia punya kerinduan untuk ke arah yang lebih baik, kita harus mendukung, kita harus mendoakan dan membimbingnya. Dan itu yang saya lakukan. Pendeta Jajang juga mengungkap bahwa pernikahan Ria Andrews dengan Stephen William memang digelar secara pribadi dan tidak ingin terlihat heboh. Apalagi kondisinya ketika itu baru saja selesai pandemi COVID-19, maka tidak bisa mengadakan pesta pernikahan yang begitu besar. Namun terkait alasan lain mengapa acara pernikahan tersebut sangat private bisa ditanyakan langsung kepada Stephen William. Pendeta Jajang juga mengungkapkan kepada Stephen bahwa pernikahannya dengan Ria Andrews kali ini harus menjadi pernikahan yang terakhir dan harus rukun sampai tua serta punya pondasi pernikahan yang sehat dan kuat. Bagi Pendeta Jajang, pernikahan Stephen dan Ria Andrews adalah pernikahan yang sah. Bahkan menurut Pendeta Jajang, justru pernikahan ini yang sah yang sebelumnya tidaklah sah.
Pasalnya, menurut Pendeta Jajang, menikah itu hanya sekali di gereja dan tidak ada kata cerai sampai Tuhan memisahkan, dan hanya kematian yang bisa memisahkan mereka. Itu kan baru selesai COVID ya, gitu. Jadi mungkin ya, dan juga dia mungkin mau lebih pribadi, nggak mau terlalu banyak mungkin heboh. Ya alasannya apa tentunya tanya ke dia. Saya hanya urusan pemberkatannya saja. Tolong didukung dan didoakan ya. Saya udah bilang juga ke Stephen dan Ria, ini pernikahan yang terakhir. Karena kami pegang doktrin itu, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Jadi nggak ada kata cerai. Ya tentunya seperti saya sering juga bicara sama dia, ini pernikahan terakhir, dia harus rukun sampai tua, bahagia, punya pondasi pernikahan yang sehat, pondasinya kuat. Dan saya bilang menikah itu mudah, tapi menjalani pernikahan itu yang harus benar-benar dipersiapkan. Kan dijanji nikah kan sama. Mereka berkomitmen sampai misalnya dalam keadaan sehat atau sakit, kaya atau miskin, sampai Tuhan memanggil pulang. Jadi ya itu komitmennya. Ria juga lakukan yang sama. Menjawab misteri keabsahan dokumen pernikahan Stephan William dengan Ria Andrews, Pendeta Jajang Kuntoro justru mengungkap keabsahan pernikahan pertama Stephan William dengan Celine Evangelista justru tidak sah. Pasalnya, sebelum menikah dengan Stephan, Celine pun tercatat telah menikah secara Kristen dengan penyanyi Dearly Idol. Menurut Pendeta Jajang, pernikahan Celine dan Dearly Idol tidak boleh dipisahkan oleh perceraian, melainkan hanya boleh terpisah oleh kematian. Tapi faktanya, Celine pun kemudian menikah lagi dengan Stephan di tahun 2016 hingga dikaruniai 2 orang anak. Menurut Pendeta Jajang, pernikahan Celine dengan Dearly itu adalah sah. Namun pernikahan Celine dengan Stephan tidaklah sah. Akan tetapi, pernikahan Stephan William dengan Ria Andrews menurut sang pendeta sebagai sebuah pernikahan Stephan pertama yang sah. Saya telusuri juga. Dan buat saya ini pernikahan yang pertama yang sah gitu, dan saya bisa pertanggungjawabkan secara doktrin saya gitu ya. Karena mantan istrinya pernah menikah secara gereja, secara doktrin saya loh ya. Ketika Stephen menikah dengan istri yang lama itu tidak sah menurut saya, menurut doktrin saya gitu. Jadi seperti itu. Karena mantan istrinya menikah dengan pria lain, itu diberkati di gereja juga. Nah, mantan istrinya saya akan tanya, itu pernah menikah dengan satu penyanyi ya di gereja Katolik, Kristen, Protestan sama gereja. Nah, itu nggak ada yang boleh memisahkan gitu. Nah, waktu Stephen menikah dengan istrinya itu kondisinya nggak boleh harusnya. Iya, saya nggak nyerang. Nah, di saya ya, di doktrin kami, di doktrin pernikahan. Jadi itu nggak sah di mata saya, gitu. Di mata saya ya, bukan saya nggak mau nyerang yang lain. Jadi waktu Stephen datang buat saya, pernikahan yang lama kan nggak sah. Nah, dia pertama kali nikah yang sah ya di yang saya lakukan ini. Pendeta Jajang juga menegaskan agar Stephan William tetap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah hidup untuk anak-anaknya dari pernikahan sebelumnya dengan Celine. Karena seperti yang ditegaskannya, tidak ada mantan anak. Apalagi anak dari pernikahan Stephan dan Celine adalah anak yang sah. Dan pada akhirnya, orang tua pun harus bertanggung jawab. Apalagi sebagai ayah, Stephan pun harus tetap menjaga tumbuh kembang anak-anaknya. Sementara itu, Stephan William juga angkat bicara bahwa ia memang sudah menikah dengan Ria Andrews sejak 2022 silam. Dan selama ini ia pun diam karena ia melindungi anak-anaknya. Ya, saya juga bilang ke dia, ya kamu harus bertanggung jawab sebagai ayah. Tetap gimana pun gak ada mantan
untuk anak gitu. Anak itu tetap sah walaupun ya pernikahan yang lama seperti itu. Mungkin sama Ria ya, saya udah menikah 8 September 2022, itu sah, ada suratnya semua, itu jelas. Nggak ada bohong sama sekali, bisa cek langsung ke gereja. Kalau menurut keyakinan saya, ngebahas masalah privacy dan pribadi orang itu salah. Ya mungkin semuanya yang di sini tahu lah. Itu nggak bagus untuk itu nggak bagus untuk ngebahas masalah pribadi orang dan private. Dan mungkin kalau saya udah ngomong begini, pasti ada juga yang akan ngomong. Tapi kan hampir semua orang di entertain akan ngebahas masalah privacy, masalah pribadi. Iya, tapi kan orang-orang itu beda. Ada yang mau cerita masalah pribadi, masalah privacy, ada yang enggak. Ya mungkin saya salah satunya nggak mau ngebongkar apa-apa. Ada yang harus diceritain, masalah privacy atau pribadi mungkin ada tapi sedikit, nggak semuanya. Mungkin gue salah satu orang yang nggak akan ceritain itu. Menepikan kabar pernikahan antara Stefan William dengan Ria Andrews. Lantas, seperti apakah kesibukan Celine setelah ia sempat terlihat marah saat live di sosial media kepada Ria Andrews dan juga Stefan William? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Pasca murka di sosial media ketika menanggapi ulah Ria Andrews, pasangan baru Stefan William, Celine Evangelista pun menepi kembali. Dari unggahan di sosial media pribadinya, terlihat Celine berada di Bali melakukan ritual melukat bersama beberapa sahabatnya. Ritual yang konon bertujuan untuk membersihkan diri dari segala energi negatif ini pun tampak dilakukan Celine di salah satu pantai di Bali. Hal itu pun terlihat dari kondisi baju tipis yang menempel di badannya tampak basah kuyup. Dia Celine. Hai. Wah, Selamat datang. iya kita ketemu lagi. Iya. Lagi datang. Mama. Sebelumnya, Celine Evangelista saat murka kepada Ria Andrews. Ia pun juga sempat menyinggung Stefan William pada saat siaran live-nya di sosial media pribadinya terkait nomor kontaknya yang diblokir. Diduga dilakukan oleh Stefan William ketika dirinya meminta nafkah untuk anak-anaknya. Hingga Celine pun juga sempat menyinggung terkait Stefan yang menemui anaknya 2 kali saat Stefan ingin jadi calon legislatif dan juga saat ingin mendokumentasikan dirinya dengan anaknya. Bahkan pertemuan tersebut menurut Celine, anaknya justru dijebak agar bisa foto bersama. Celine pun mengingatkan Ria Andrews bahwa jika dirinya tidak mau menjadi donatur untuk membiayai kehidupan anak-anaknya, jangan coba-coba untuk mengusik mereka. Pasalnya, Celine pun mengungkapkan saat ini uang sekolah anaknya sudah mendapatkan peringatan kedua dari sekolahnya karena diduga belum dibayar, yang diduga lantaran belum juga ditransfer oleh Stefan. Mending jadi donatur. Jadi donatur juga kagak, yang ada gue donasi tuh buat dia. Yang ada gue donasiin tuh duit jatah anak gue tiap bulan, lo ambil dah tuh ya. Lo ambil deh tuh waktunya, lo ambil semuanya, asal jangan lusik dan jangan lusik ganggu-ganggu anak gue. Jangan lu sebut-sebut, jangan lu, ampun dah gue udah di blok karena minta bulanan dong, di blok.
Lurusin tuh Pandri ntar. Gue gak mau tahu ya. Diem, jangan ganggu gue dan anak gue. Gue dan anak gue diem. Lu mau ngomong soal hidup lu mau ngomong soal apa terserah. Ya, lu gak mau biayain, lu gak mau bantuin, diem aja. Lu cuma minta diem, jangan ganggu. Dan jangan bahas apapun. Di Indonesia ini punya undang-undang. Kalau nggak ngerti nggak usah tinggal di Indonesia. Kalau mau ganggu, biayain dulu no. Udah peringatan kedua tuh bayar sekolah. Ribet loh. Nguntungin enggak, ngeribetin iya. Gue tuh pengakuan banget sih. Ya Allah, anak gue tuh cuma ditemuin kata buat pertama nyalek, kedua karena itu, karena butuh pengakuan. Minta foto bareng, dijebak anak gue. Anak gue gak kenal lo. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.